الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور المحدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، إن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. معاشر المسلمين مستمعين الكرام، رحمني ورحمكم الله، ولا نحمد الله ونشكره على هذه النعمة التي قد أنعم الله علينا من هداية الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الاستقامة على هذا الدين. Saudaraku kaum muslimin, jamaah sekalian Masjid Ar-Riyad, jamaah Masjid Ar-Riyad di kota Depok yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama, kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb sekalian alam semesta yang paling berhak dipuji dan diibadai. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita karunia kenikmatan berupa hidayatul Islam, kenikmatan iman dan kenikmatan istiqamah di atas agama Allah. والثانيا فصلوات الله ربي وسلامه على نبينا الكريم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Kedua, tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta keluarga dan para sahabatnya dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Ahibbai fillah rahimani wa rahimakumullah, nuwasil fi darsina min kitab Tadhhir al-i'tiqad an adran al-ilhad. Kita akan lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Tadhhir al-i'tiqad an adran al-ilhad. Pembersihan, pensucian, akidah, keyakinan dari noda-noda yang mengotorinya, yaitu noda kesyirikan. Karya Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Amir As-San'ani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Salah seorang ulama yang berasal dari negeri Yaman yang masyhur dengan keilmuannya dengan kitab-kitabnya. Kitab Tadhhir al-I'tiqad an Adran al-Ilhad adalah sebuah kitab yang berdasarkan realita yang terjadi, yang beliau lihat di negerinya, di negeri Yaman, di kota Sana'a dan negeri Yaman secara umum, wabil khusus di kota Sana'a. Imam San'ani rahimahullah ta'ala sezaman dengan Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Kedua orang imam ini mendakwakan tauhid dan sunnah, memerangi perkara syirik dan bid'ah. Naam, kedua imam ini sezaman tapi tidak pernah berjumpa, tapi Al-Imam San'ani rahimahullah ta'ala mengirimkan sebuah syair yang cukup masyhur, pujian kepada dakwah Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Naam. Dan inilah kebiasaan dari para ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama mutaakhirin, yang mana ketika melihat ada orang-orang yang menyeru kepada dakwah tauhid dan sunnah, mereka akan merasa bahagia, mereka akan merasa senang, mereka akan mengirimkan pujian-pujian walaupun mereka mungkin sebelumnya tidak pernah kenal, tapi ketika mendakwakan dengan dakwah tauhid dan sunnah, maka di sini ada satu bentuk kedekatan emosional di antara para ulama, sehingga mereka para ulama ini dikenal dengan mereka orang-orang yang senantiasa saling menjaga kehormatan antara satu dengan yang lainnya. Baik, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, disebutkan oleh Imam San'ani rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kuburiyun. قال فإن قلت فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله في المشركين. Ada syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kuburiyun. Mereka mengatakan, katakan oleh Imam San'ani, kalau seandainya kalian katakan, kalau seandainya mereka itu adalah orang-orang musyrikin, maka wajib dong untuk memerangi mereka. Mereka harus diperangi. Sebagaimana kita harus mencontoh yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika memerangi orang-orang musyrikin. Naam. Qultu ila hadha dhahaba ta'ifatu min a'immatil ilm faqalu
يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شيئا وأنهم أمثالهم وأن هذا الاعتقاد منهم فيه شرك لا يتم من الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بترك والتوبة منه وإقرار التوحيد اعتقادا وعملا لله وحده. Maka dijawab oleh Imam San'ani rahimahullah ta'ala. Dari sini telah berpendapat sebagian dari para a'immah, para ulama, ahlul ilm. Mereka mengatakan, atau sebagian dari mereka mengatakan, wajib yang pertama untuk diseru kepada orang-orang yang mereka berjalan, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, wajib yang pertama adalah menyeru kepada mereka, mengajak kepada mereka kepada perkara tauhidullah. Mengajak mereka kepada da'watut tauhid, mengenalkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadai. Allah diperkenalkan kepada orang-orang tersebut tentang perkara tauhid rububiyah. Dikenalkan kepada mereka, diterangkan kepada mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan malaikat, jin, manusia, Allah menciptakan seluruh makhluknya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki dari atas langit, Allah yang memberikan rezeki dari dalam bumi, Allah yang mengatur segala urusan seorang hamba. Perkara ini harus ditanamkan, diterangkan tentang dari perkara tauhidullah, kemudian diajak kepada mereka untuk mereka hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak boleh meminta-minta, memalingkan bentuk peribadatan apapun dari doa-doa mereka yang ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perkara inilah yang harus dititik beratkan, ya. Yang pertama, mengajak kepada mereka, wajib mengajak kepada mereka untuk menyeru kepada tauhid. Naam, untuk menguatkan dari keyakinan mereka, ya, bahwasannya tidak ada yang bisa memberikan manfaat ataupun madarat melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang lebih, yaitu lebih kaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua tidak akan menjadi manfaat bagi mereka. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Allah yang maha kaya, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang bisa memberikan madarat kepada setiap hambanya. Dan keyakinan-keyakinan semacam ini yang dinyatakan oleh orang-orang musyrikin, bahwasanya ini pada dasarnya adalah bentuk kesyirikan yang telah mereka lakukan, bahwasanya tidak sempurna dari keimanan seseorang melainkan dari apa yang telah datang, dari apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu mereka diajak untuk meninggalkan dari perkara bentuk penyelewengan, penyekutuan kepada selain Allah, dan mereka diajak untuk bertaubat kembali kepada jalannya Allah subhanahu wa ta'ala dan menunggalkan, menetapkan perkara tauhid, beribadah kepada Allah. Ini adalah satu bentuk keyakinan dan ini adalah bentuk amalan yang harus dilakukan lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa hadha wajibun 'ala al-ulama, ay bayanu anna dhalika al-i'tiqad alladhi تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم. Dan perkara ini adalah satu bentuk kewajiban bagi mereka para ulama ahlul ilm, para duat ilallah. Wajib bagi mereka orang-orang yang memiliki ilmu untuk menerangkan kepada manusia tentang satu bentuk keyakinan, ya, bahwasannya apa yang selama ini mereka yakini dari bentuk an-nadhar, dari bentuk nazar-nazar mereka atau bentuk an-nahair, pemotongan hewan-hewan tertentu yang ditujukan kepada tempat-tempat tertentu, wa tawaf bil kubur, dan mereka tawaf di sekitar kuburan, ya. Perkara-perkara ini pada hakikatnya, pada dasarnya
adalah satu bentuk kesyirikan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara-perkara ini tidak ada? Perkara-perkara ini masih ada. Ada orang-orang yang dia bernazar kepada selain Allah. Ada orang-orang yang dia menyembelih hewan-hewan tertentu ditujukan kepada makhluk-makhluk atau benda-benda tertentu. Ya, kemudian ada di antara mereka yang tawaf di sekitar kuburan. Mereka meminta-minta kepada yaitu sesuatu yang ada di balik tanah kuburan yang notabene mereka sendiri butuh untuk didoakan oleh keluarganya. Mereka butuh dari sedekahun jariyah, sedekah jariyah dari keluarganya, yang mana disebutkan dalam sebuah hadis, "Idza mata al-insan atau idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalatha. Sadaqatun jariyah, atau ilmun yuntafa'un bihi, atau waladun salih alladhi yad'u lah." Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, jika anak manusia atau anak Adam ini meninggal dunia, maka terputus seluruh amalannya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Ya. Sedekah jariyah walaupun dia kecil, mungkin ketika Masjid Ar-Riyadh ini lagi dia membangun, ya, kita cuma nyumbang 1 sak semen yang harganya cuma 55.000 atau 58.000. 1 sak semen. Ya. Anak pengen nyumbang kepada Masjid Ar-Riyadh nih, 1 sak semen yang saya pahalanya untuk bapak saya atau ibu saya nih. Maka pahalanya insya Allah sampai kepada orang tuanya. Ya. 1 meter keramik. Ya. Atau mungkin 1 kubik hebel atau batu bata. Ya. Al-muhim bahwasannya sedekahun jariyah, sedekah jariyah ini sampai kepada sang mayit dari orang tua kita. Ya. Naam, atau ilmu yang bermanfaat semasa hidupnya, dia memiliki ilmu yang bermanfaat. Lebih-lebih ilmu agama. Dan tidak menutup kemungkinan ilmu dunia. Ketika dia punya ilmu dunia dan ilmu ini bermanfaat untuk orang lain. Kalau mungkin di zaman sekarang mungkin ilmu masalah dagang, digital marketing, bagaimana dagang online, bagaimana menghasilkan cuan di dunia maya dan sebagainya, dan orang bisa menghasilkan manfaat. Maka selama ilmu itu dimanfaatkan untuk perkara yang baik, maka dia mendapatkan pahala. Dan yang ketiga, jika anak Adam dia meninggal dunia seluruh amalan terputus. Yang ketiga adalah doa dari anak-anak yang saleh dan saleha. Ya. Naam. Jadi perkara ini yang harus diterangkan kepada sebagian orang, bahwasanya perkara-perkara inilah yang harus kita tanamkan dari perkara tauhidullah. Hindari dari bentuk apapun meminta-minta kepada selain Allah. Karena yang diminta-mintain kedudukannya sama. Mereka makhluk dan kita makhluk Allah. Kita ciptaan Allah dan mereka ciptaan Allah. Mereka tidak bisa memberikan manfaat ataupun madarat. Ya. Naam. Qala wa annahu 'ainun ma kana yaf'alul musyrikuna li asnamihim. Sesungguhnya apa yang telah mereka lakukan, yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman sekarang dengan cara mereka nazar, mereka memotong menyembelih hewan-hewan tertentu ditujukan kepada makhluk-makhluk tertentu. Kemudian mereka tawaf di sekitar kuburan. Sesungguhnya ini pada pokok dasarnya adalah sama yang dikerjakan oleh orang-orang musyrikin ketika mereka menyembah berhala-berhala mereka. فإذا أبان العلماء ذلك لأئمة والملوك وجب على الأئمة والملوك بعثوا الدعاة إلى الناس يدعونهم ila ikhlas tauhid lillah. Maka ada satu bentuk kewajiban bagi para ulama dan para penguasa yang mereka memiliki jabatan dan kekuasaan, untuk mereka mengutus para dai-dai di tengah-tengah manusia, untuk mereka mengajak menyeru manusia untuk mereka kembali hanya beribadah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Sesungguhnya ada bentuk tanggung jawab bagi mereka para penguasa. Ya, para penguasa ini mereka juga punya kewajiban tanggung jawab untuk mengutus para dai. Ya. Sehingga menerangkan kepada manusia tentang pentingnya beribadah, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Qala faman raja'a wa aqarra haqana alaihi damuhu wa maluhu wa dhararaya. Wa man asarra faqad abaha Allahu minhu ma abaha li rasulih sallallahu alaihi wasallam minal musyrikin. Barang siapa yang dia sudah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapapun orang yang dia walaupun cuman sebagai pemanis dari bibirnya, dia mengatakan la ilaha illallah, maka darahnya, hartanya, harkat dan martabatnya dilindungi dalam agama Islam. Ya, walaupun dia cuman berkata-kata dengan lisannya, kita tidak mengetahui dari isi hatinya. Para ulama sepakat bahwasanya ketika mereka hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka darahnya, hartanya dan harkat martabatnya dilindungi dalam agama Islam. Darahnya haram untuk ditumpahkan, hartanya haram untuk dirampas, kemudian harkat dan martabatnya tidak boleh untuk direndahkan bagi setiap muslim. Hanya sekedar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga orang-orang musyrikin al-Arab pada zaman jahiliyah, ketika mereka diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka enggan untuk mengucapkan kalimat ini. Ya, mereka tidak mau sekedar untuk bermain-main. Karena mereka tahu isi makna arti kalimat la ilaha illallah. Kandungan apa yang termaktub dalam kalimat la ilaha illallah. Konsekuensi apa yang termaktub dalam kalimat la ilaha illallah. Orang-orang musyrikin al-Arab pada zaman jahiliyah, mereka tahu persis tentang arti kalimat la ilaha illallah. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah cuman sekedar untuk pemanis di bibir saja. Ya. Berbeda dengan orang-orang musyrikin di zaman sekarang. Orang-orang musyrikin di zaman sekarang notabene mereka agamanya Islam. Ya. Mereka bahkan setiap waktu, setiap saat, ya, min dubri kullas salah, setiap selesai salat mereka selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, sebanyak-banyaknya. Tapi sangat disayangkan mereka tidak mengetahui arti kalimat la ilaha illallah. Apa yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah? Konsekuensi apa yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah? Orang-orang zaman sekarang tidak mengetahuinya. Ya, mereka setiap hari, setiap selesai sholat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka juga bernazar. Mereka menazar kepada selain Allah. Mereka juga memotong hewan-hewan tertentu ditujukan kepada makhluk-makhluk tertentu. Mereka datang ke kuburan meminta-minta, bahkan mereka tawaf, mereka bertabarruk kepada mayit-mayit yang ada dalam kuburan. Ya. Setiap hari mereka berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi itu semua dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka hanya mengucapkan dengan lisan-lisan mereka saja, tapi berbeda dengan isi hati mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalimat la ilaha illallah ringan untuk mereka ucapkan, tapi mereka enggak tahu arti kalimat la ilaha illallah. Sehingga antara lisan dengan hatinya itu disconnected, enggak nyambung. Ya, enggak nyambung sama sekali. Berbeda dengan orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah, mereka diajak oleh Rasulullah, didakwai oleh Rasulullah hanya untuk mentauhidkan Allah. Bahkan pamannya Abu Talib, ketika ajal hendak menjemput nyawanya, Rasulullah mengatakan, ya am, kul kalimat la ilaha illallah, kalimatun uhaju bika indallah yaumil qiyamah. Wahai pamanku, pamannya yang senantiasa berada di garda terdepan melindungi Rasulullah dari serangan dan rongrongan orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah, dilindungi oleh pamannya ketika itu Rasulullah. Tapi pamannya enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini akan aku jadikan hujjah di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Tapi pamannya tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Naam. Disebutkan oleh Imam San'ani rahimahullah ta'ala, kenapa orang-orang musyrikin al-Arab pada zaman jahiliyah mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Mereka sama sekali enggan, tidak mau. Sehingga yang permulaannya Rasulullah itu disebut dengan julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Rasulullah kumpulkan orang-orang musyrikin di satu tempat.
yang di sana ada tempat yang lebih tinggi. Rasulullah kemudian mengatakan kepada mereka, kalau seandainya aku beritakan kepada kalian bahwasannya di balik bukit di sana akan ada musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Mereka orang musyrikin mengatakan, kami percaya kepadamu ya Muhammad. Percaya mereka. Tapi giliran ketika Rasulullah mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menunggalkan Allah, mentauhidkan Allah, mereka berbalik mengatakan ini orang tukang sihir, ini orang demikian, ini orang tidak dipercaya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika mereka diajak kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, mereka berpaling, mereka tidak mau. Aja'ala alihatan ilaha wahidah. Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Apakah engkau ya Muhammad mau menjadikan berhala-berhala kami yang banyak ini dihimpun dijadikan satu ilah saja? Sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat aneh, kata mereka. Mereka tidak mau. Ya, mereka tidak mau, enggan. Kenapa? Karena mereka, kata Imam Sun'ani rahimahullah taala, li'annahum dzu lisanul Arab. Ya, karena mereka orang Arab, bangsa Arab, nabinya orang Arab, dan mereka mengerti bahasa Arab, artinya, arti per kalimat-kalimat mereka tahu artinya. Sehingga mereka enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena di sana ada konsekuensi yang harus mereka jalani. Ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka harus kufur dengan berhala-berhala mereka. Harus mereka tinggalkan. Berhala-berhala yang jumlahnya ratusan itu harus ditinggalkan oleh mereka. Dan mereka enggan untuk meninggalkan berhala-berhala mereka. Ya. Naam. Dan di sini bahwasanya peran dari iblis la'anahullah sangat kuat. Ya, dari zamannya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Yang mana dahulu ada orang-orang saleh yang taat beribadah kepada Allah. Yang akhirnya mereka meninggal, datang generasi demi generasi berikutnya, iblis mendatangi generasi demi generasi untuk mengingatkan mereka, sekedar mengingatkan bahwasanya dahulu ada orang-orang saleh di tengah-tengah kalian. Bapak moyang kalian itu ada orang-orang saleh. Ya. Sehingga ketika mereka mulai diperintahkan untuk membuat replika gambar patung, mulai mereka generasi demi generasi binasa, generasi selanjutnya diminta untuk mereka sekedar berdoa melalui perantara orang-orang saleh. Ketika mereka sudah berdoa, maka iblis mengatakan kepada mereka, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ketika mereka mulai berdoa meminta kepada perantara-perantara tersebut, iblis dengan terang-terangan mengatakan, la tadharunna alihatakum. Jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Sudah bukan orang saleh, kedudukannya berubah menjadi Tuhan bagi mereka. Jangan kamu tinggalkan berhala-berhala, jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kamu tinggalkan orang-orang ini, waddan wa suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5 orang saleh yang mereka taat beribadah kepada Allah. Sehingga saya katakan bahwasanya bapak marketing internasional yang paling pertama kali mencetuskan ilmu marketing adalah iblis. Bagaimana dia kemas, bagaimana dia membuat suatu kalimat tata bahasa yang mana Adam pertama kali disesatkan oleh iblis untuk mendekati syajaratul khuldi yang dilarang oleh Allah untuk mendekatinya. Tapi dengan kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh iblis, akhirnya Adam tertipu oleh iblis. Sehingga saya katakan iblis ini bapak marketing. Ya, dia pandai untuk menggait konsumennya bagaimana dia bisa jatuh ke dalam apa yang dia knowledge produk yang dia tawarkan. Ya. Nah, bagaimana dirayu oleh iblis supaya terjatuh dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikemas demikian rupa dengan packaging-packaging yang menarik, akhirnya terjatuh manusia di dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala al-Imam Sun'ani rahimahullah taala, fa in qulta al-istighathatu qad thabata fil ahadith فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء. Kalau seandainya kalian katakan syubhat,
Ya. Kalau seandainya kalian katakan bahwasannya istighatsah itu nggak dilarang dalam Islam, ya. Siapa yang mengatakan istighatsah kepada makhluk itu dilarang? Nanti kelak di yaumil qiyamah. Kelak di yaumil qiyamah, seluruh manusia yang mukmin, yang kafir, semuanya dihimpun menjadi satu oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Manusia berbondong-bondong mendatangi para anbiya dan para rasul. Mereka memohon bantuan kepada para anbiya dan para rasul untuk menyelamatkan mereka di hari itu. Manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Wahai Adam, sesungguhnya engkau adalah makhluk manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alama tarawna ma nahnu fihi? Isfa' lana ila rabbik. Wahai Adam, sesungguhnya engkau adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Apakah engkau tidak melihat keadaan kami? Manusia dalam keadaan ketakutan di hari itu di yaumil qiyamah. Memohon pertolongan dari para anbiya dan para rasul, memohon syafaat. Tolonglah kami. Kami butuh syafaat, yaitu mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Maka Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam mengatakan, nafsi masing-masing. Inna rabbi qad ghadabani. Sesungguhnya Rabbku Allah telah murka kepada diriku. Yang mana Allah tidak pernah murka sebelumnya dan setelahnya kecuali di hari itu. Nabi Allah Adam diusir oleh Allah dari surga karena dia ditipu oleh iblis. Ya, dilarang untuk mendekati syajaratul khuldi dan Adam memakan atau mendekati syajaratul khuldi tersebut. Maka Nabi Allah Adam mengatakan, nafsi masing-masing. Idhabu ila Nuh. Pergilah kalian menghadap kepada Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam. Berbondong-bondong manusia mendatangi Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam. Wahai Nuh, sesungguhnya engkau adalah Rasul yang pertama diutus oleh Allah. Apakah engkau tidak melihat keadaan kami? Tolonglah kami, berikanlah kami syafaat. Mintakanlah kami ampunan kepada Allah. Maka Nabi Allah Nuh mengatakan, nafsi. Sesungguhnya Allah, Rabbku Allah telah murka kepada diriku. Yang mana Allah tidak pernah murka sebelum dan setelahnya, melainkan di hari itu. Tidak disebutkan dalam hadis apa kesalahan dari Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Allah Nuh mengatakan, idhabu ila Musa. Maka berbondong-bondong manusia mendatangi Nabi Allah Musa. Maka manusia mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya Allah telah mengajak dirimu berbicara. Wahai Musa, tolonglah kami. Apakah kau tidak melihat keadaan kami? Maka Nabi Allah Musa mengatakan, sesungguhnya Rabbku Allah telah murka kepada diriku. Yang mana Allah tidak pernah murka sebelum dan setelahnya, melainkan di hari itu. Nabi Allah Musa pernah membunuh seseorang. Ya. Nabi Allah Musa pernah memukul satu orang dan dia mati ketika dipukul oleh Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Allah Musa mengatakan, idhabu ila Ibrahim. Berbondong-bondong manusia mendatangi Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Memohon syafaat. Maka sama Nabi Ibrahim mengatakan, nafsi. Masing-masing sudah. Kalian mintalah, pergilah kalian kepada Nabi Isa. Maka manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Semua, dan Nabi Isa juga mengatakan, nafsi masing-masing. Aku tidak bisa memberikan bantuan. Pergilah kalian, idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbondong-bondong manusia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan beliau berdoa dengan doa yang cukup panjang, tidak disebutkan doanya apa. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak. Sal tu'ta ishfa' tushaffa'. Ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah apa yang kau minta, berikanlah syafaat kepada siapa yang kau kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, inilah syafaat para anbiya dan para rasul di yaumil qiyamah. Naam, mereka orang-orang kuburiyun mencoba untuk menggiring opini bahwasannya beristighatsah itu boleh, dan ini kelak akan dilakukan oleh manusia di hadapan para anbiya dan para rasul. Dijawab oleh Imam San'ani rahimahullah ta'ala, qultu hadza talbis. Kami katakan, kata Imam San'ani rahimahullah ta'ala, sesungguhnya ini merupakan tipu daya dari iblis. Ya. Fa innal istighatha bil makhluqin al ahya bima yaqdiruna alaihi la yanqiruha ahad. Bahwasannya ini merupakan tipu daya mereka
bahwasanya istighatha dengan makhluk yang masih hidup itu diperbolehkan, tidak ada mengingkari. Istighatha dengan makhluk yang masih hidup dan dia mampu, maka ini tidak dilarang dalam agama Islam. Ya, tidak dilarang. Yang menjadi masalah, yang menjadi iskal, ketika mereka beristighatha dengan makhluk yang sudah tidak ada wujudnya di alam dunia ini, yang mereka sudah tidak punya kemampuan. Ya. Nah, adapun beristighatha dengan makhluk yang masih hidup dan dia mampu. Nah, bahwasanya ini tidak seorang pun yang mengingkarinya perkara ini. Waqad qala Allah Ta'ala fi qissati Musa ma'al Israili wal Qitbi. Allah sebutkan kisahnya Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam yang tadi saya sebutkan, disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 15. Ketika Nabi Musa memasuki suatu kota, ya, maka dijumpai ada dua orang yang sedang bertikai, mereka berantem, ya. Akhirnya satu orang fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi. Ketika Nabi Musa memasuki sebuah kota, dijumpai ada dua orang yang sedang bertikai. Yang satu orang dia memanggil teman-temannya, memanggil golongannya, memanggil kelompoknya untuk menyerang kelompok yang lainnya. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam, maka dipukul oleh Nabi Musa orang tersebut dan mati seketika. Ya? Nah, Nabi Musa mengatakan bahwasannya ini adalah perkara syaitan. Ya? Naam. Qala wa innamal kalamu fi istighatha al-kuburiyin wa ghairihim bi awliyaihim. Adapun konteks pembicaraan dari istighatha yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kubur, yang mereka beristighatha dengan apa yang ada di balik kuburan yang mereka sudah mati. Mereka berdoa meminta beristighatha melalui perantara wali-wali mereka yang sudah tidak ada wujudnya di alam dunia ini. Wa talabuhum minhum umuran la yaqdiru 'alaiha illa Allah Ta'ala. Mereka meminta-minta, memohon hajatnya mereka kepada yang sudah mati dalam kuburan. Mereka minta-minta yang mana doanya itu tidak ada yang bisa menjawab atau mengabulkan melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa mengabulkan doanya melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min afiyatil marid wa ghairiha. Dia berdoa, memohon bantuan segala macam melalui yang sudah mati. Dia minta disembuhkan penyakitnya, atau keluarganya minta disembuhkan penyakitnya. Naam. Bal a'jab min hadha anna al-quburiyin wa ghairihim min al-ahya' min atba'i man ya'taqiduna fihi qad yaj'aluna lahu hissa min al-walad in 'asha wa yashtaruna minhu al-haml fi batni ummi liya'ishu lahum wa ya'tuna bimunkarati ma balagha ilaiha al-musyrikun al-awwalun. Jadi orang-orang musyrik zaman sekarang ini, mereka itu bisa dikatakan lebih musyrik dari orang musyrik zaman dahulu. Ya. Kalau orang musyrik zaman dahulu, kemusyrikan mereka kepada berhala-berhala mereka, ya, hanya sebatas seperti itu kurang lebihnya. Tapi orang-orang musyrikin zaman sekarang, mereka berimprovisasi atau mereka rubah ini semua, ya. Mereka membuat satu bentuk kesyirikan yang baru, ya. Mereka mengatakan kalau seandainya janin bayi yang ada di perut seorang wanita, kalau seandainya hidup, maka dia akan melakukan ini dan itu untuk sang mayit atau sang wali, ya. Bahkan dia akan membeli sesuatu yang ada dalam perut seorang ibu, ketika kalau seandainya bayi tersebut bisa hidup dengan selamat sebagainya. Al-muhim, dia jadikan satu bentuk nazar kepada wali-wali mereka. Kalau seandainya bayi yang ada di perut ini selamat atau demikian, maka saya akan melakukan ini dan itu kepada wali-wali saya. Ya. Nah, mereka melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran, yang mana perbuatan kemungkaran ini tidak pernah dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman dahulu kala. Ya, enggak pernah dilakukan oleh orang musyrikin zaman dahulu. Walaqad akhbarani ba'du man yatawalla qabd ma yanzuru al-quburiyun li ba'd ahli al-qubur annahu ja'ahu insanun bidarahimi wa hilya nisa'iyya
wa qala hadhihi li sayyida fulan yuridu sahibul qabr nisfu mahri ibnati li'anni zawwajtuha wa kuntu malaktu nisfa mahran fulanan yuridu sahibul qabr. Kata Imam San'ani rahimahullah ta'ala, sesungguhnya telah sampai kabar berita kepada diriku. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Yaman terdahulu. Ya, pada zamannya Imam San'ani rahimahullah ta'ala. Telah sampai kabar berita kepada diriku. Yang mana telah datang sebagian orang, datang mereka dengan uang, dengan harta mereka. Dan dengan perhiasan-perhiasan para wanita, dengan emas-emas mereka. Lalu mereka mengatakan kepada sahibul qabr. Ya, mereka katakan kepada penghuni kubur bahwasannya ini adalah mahar dari anak perempuanku, anak gadisku. Maka aku akan sisihkan separuhnya untukmu wahai waliku. Ya, dia sisihkan sebagian mahar anaknya, anak perempuannya yang akan dia berikan kepada walinya yang ada dalam kuburan. Ya, yuridu sahibul qabr. Nah, sampai sedemikian rupa mereka datangkan hartanya, emasnya, semuanya mereka akan persembahkan kepada walinya yang ada dalam kuburan. Ya. Dan ini mereka ambil dari mahar anak perempuannya yang separuhnya dia berikan kepada walinya. Wal'iyadu billah. Ya. Naam, wa hadhihi an-nudhur bil amwal wa ja'alu qist minha lil qubur kama yaj'aluna shay'an min az-zar'i yusammunahu tilma fi ba'd al-jihad al-yamaniyah. Dan perkara-perkara nazar semacam ini, nazar dengan harta-harta mereka, mereka jadikan sebagian dari harta benda mereka atau dari hasil-hasil panen mereka yang mereka tujukan kepada yaitu wali-wali mereka. Kalau di tempat kita mungkin disebut dengan sedekah bumi, sedekah laut, ya. Kalau di Yaman sedekahnya ke kuburan, ya. Mereka berikan harta mereka dan hasil bumi mereka berikan kepada wali-wali mereka yang ada di dalam kuburan, yang itu disebut oleh orang-orang Yaman di sebagian jihad, sebagian ke desa di daerah Yaman disebut dengan sebutan at-tilma, ya. Naam, ma balagha ilahi ubadul asnam. Perkara ini enggak pernah dilakukan oleh orang-orang musyrikin al-Arab pada zaman jahiliyah yang nyembah berhala. Mereka nyembah berhala enggak pernah melakukan perkara ini. Ya. Dan di tempat kita ada orang-orang yang akhirnya mereka melakukan sedekah bumi, sedekah laut, sedekah apalagi yang mereka tujukan kepada arwah-arwah tertentu. Ya. Nah, dan perkara ini enggak pernah dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah kepada berhala-berhala mereka, enggak pernah. Ya. Naam. Wa huwa dakhilun tahta qaulillahi ta'ala wa yaj'aluna lima ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka telah menjadikan, ya, mereka telah menjadikan sesuatu yang yaitu rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka, mereka berikan kepada sesuatu yang sesungguhnya sesuatu yang mereka tujukan itu mereka nggak tahu apa-apa. Ya, Allah telah memberikan rezeki, dikasih rezeki oleh Allah berupa panen padi, panen apalah dari sayuran, tanaman, buah-buahan, ya. Mereka sudah panen, tapi mereka akhirnya jadikan nasib. Mereka tujukan kepada sedekah bumi, sedekah laut, sedekah apa lagi namanya. Ya. Padahal Allah telah memberikan rezeki kepada mereka. Dari bentuk yaitu rasa syukur. Harusnya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang memberikan rezeki dari atas langit. Allah turunkan air hujan. Yang mana dahulunya mungkin bumi ini kering keronta. Kemudian Allah turunkan hujan, dengan hujan tersebut Allah tumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di bumi ini. Ya. Dari Allah. Allah berikan rezeki dari atas langit. Kemudian Allah tumbuhkan yaitu tanaman-tanaman yang ada dari dalam bumi. Tapi setelah panen mereka lupa bahwasanya seakan-akan itu dari keringat mereka. Ya. Nah, maka Allah nyatakan bahwasanya kami telah menjadikan mereka, ya. Sesungguhnya mereka ini tidak mengetahui atau apa yang mereka tujukan itu tidak mengetahui, sedangkan kami telah memberikan rezeki kepada mereka. Naam, bila syak wala raib, dan ini tidak diragukan lagi. Ya. Naam, istighatsatu al-ibad yaum al-qiyamah wa talabuhum min al-anbiya innama yad'una Allah Ta'ala
liyufassila bainal ibad bil hisabi hatta yuriyahum min haul al mawqif wa hadha la shak fi jawazihi أعني طلب الدعاء الله تعالى من بعض عباده لبعضه بل قد قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا لا تنسانا يا أخي من دعائك. Kata Imam San'ani rahimahullah ta'ala, na'am, bahwasanya istighatha seorang hamba kelak di yaumil qiyamah, sesungguhnya kelak di hari itu di yaumil qiyamah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya, maka di hari itu manusia akan terbelah menjadi dua golongan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua karena syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam, satu golongan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan satu golongan akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, jadi berbeda istighatsanya di dunia dan istighatsah di yaumil qiyamah itu konteksnya berbeda. Naam. Jadi kelak manusia akan dibelah atau dibagi menjadi dua kelompok. Satu golongan akan dimasukkan surga oleh Allah dan satu golongan akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan kepada Umar radhiyallahu anhu yang hendak melaksanakan umrah, jangan lupa wahai saudaraku, hendaklah engkau mendoakan, janganlah engkau lupakan kami dengan doa, ya. Dan ini boleh, ya. Kita meminta doa kepada siapapun, dia hidup, dia ada wujudnya dan dia mampu untuk berdoa, boleh. Kita minta doa kepada orang tua, wahai ibunda, ayahanda, ya, tolong doakan anakmu ini, ananda, mau melakukan ini dan itu, mau bekerja apa ini itu, tolong doakan kami. Ya, walaupun ibundanya atau ayahandanya mengatakan, ya insya Allah ibunda doakan ya, sukses kamu gini, itu doa dari orang tua. Dia ada, wujudnya ada, dia hidup dan ada, dan dia bisa bertutur kata. Nah, jadi doa kepada orang yang dia masih hidup dan dia mampu untuk berdoa, maka ini boleh, tidak dilarang dalam agama Islam. Yang dilarang, yang menjadi iskal, ketika berdoa disampaikan hajatnya kepada sang mayit yang ada di balik tanah kuburan. Ini akan menjadi muskilah, akan menjadi iskal, ya, menjadi masalah besar ketika dia berdoa ditujukan kepada sang mayit, ya. Baik, al-muadzin yuadzin.
Baik, nuwasil. Kita lanjutkan. Tadi disebutkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam meminta doa kepada Umar radhiyallahu anhu ketika umrah. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam li Umar radhiyallahu anhu lamma kharaja mu'tamiran la tansana ya ukhayya min du'aik. Nabi meminta doa kepada Umar bin Khattab ketika dia hendak melaksanakan umrah, jangan engkau lupakan kami dengan doamu wahai saudaraku. Di sini disebutkan bahwasanya riwayat hadisnya dhaif. Rawahu Abu Dawud, ya. Dan yang selainnya di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Asim ibnu Ubaidillah ibn Asim ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa huwa dhaif. Ya, Asim dia seorang perawi yang dhaifkan oleh para ulama kama fi taqrib, ya, Taqribut Tahdzib. Tapi ada hadis yang semakna, ya, An-Nabi alaihi salatu wasallam meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Nabi meminta doa kepada Uwais Al-Qarni dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Nah. Jadi ala kulli hal bahwasanya meminta doa kepada orang yang masih hidup boleh, ya. Tidak dilarang dalam agama Islam. Selama dia hidup, dia mampu, dia wujudnya ada, kita minta doa kepada orang alim, kepada orang saleh, kepada orang tua kita. Dia hidup, dia ada, dia mampu untuk berdoa, maka ini tidak mengapa, boleh, ya. Yang dilarang ketika dia meminta doa, ya, kepada makhluk-makhluk yang sudah tidak ada wujudnya, ya, wujudnya tidak ada. Ketika dia berdialog, dia nggak bisa jawab. Memang dia di dalam nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Nah, jadi ketika berdoa kepada yang tidak ada wujudnya dan dia tidak mampu, maka ini dilarang, ya. Baik. Qala wa amarna subhanahu an tad'u lil mu'minin wa tastaghfir lahum fi qawlihi ta'ala Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mendoakan saudara-saudara kita, ya. Untuk mendoakan saudara-saudara kita orang-orang mukmin yang mereka beriman terlebih dahulu dan mereka menghadap Allah terlebih dahulu, ya. Kita dianjurkan, diperintahkan untuk mendoakan mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Kalau kita perhatikan doa-doa dalam Al-Quran ataupun doa-doa dalam hadis itu selalu, dan ini memang adab dari berdoa. Adab dari berdoa itu yang pertama kali mendoakan diri sendiri, ya, mendoakan diri sendiri. Nah, baru mendoakan orang lain. Nah, dinyatakan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mereka terlebih dahulu memeluk agama Islam, mereka beriman terlebih dahulu. Ya, doakan mereka. Naam. Waqad qalat Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ya Rasulullah, qadimuk Anas, ad'u Allah lah. Telah berkata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ya Rasulullah, pembantumu Anas, tolong doakan dia. Ya. Naam. Wa qad kana as-sahaba radhiyallahu anhum yatlubuna ad-du'a minhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa hayyun. Dan dahulu para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, para sahabat. Para sahabat dahulu mereka sering meminta doa kepada Rasulullah. Mereka meminta doa kepada Rasulullah dan Rasulullah posisinya hidup. Wa huwa hayyun. Rasulullah posisinya ada di tengah-tengah mereka para sahabat. Ya, banyak dari para sahabat yang didoain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dan Rasulullah posisinya hidup, ada di tengah-tengah mereka. Wa hadza amrun muttafaqun ala jawazi. Perkara ini sepakat dibolehkan. Ya. Boleh. Karena Rasulullah
atau para sahabat ketika itu meminta doa, posisinya Rasulullah hidup. Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Ya. Dan ini semua sepakat para ulama bahwasanya boleh meminta doa kepada orang yang masih hidup dan dia mampu untuk mendoakan. Ya. Bahwasanya doa ini adalah merupakan segala-galanya. Ya. Kita kalau seandainya nggak bisa berdoa dengan bahasa Arab sesuai dengan Al-Quran atau dengan Sunnah Rasulullah, berdoa dengan bahasa Indonesia. Semampu kita, apa yang ada di isi hati kita, minta sama Allah. Ya. Dalam hal-hal yang sepele, remeh-temeh mungkin. Ya. Ini ada teman kita, dia mau cari parkiran di tempat, ya, di Citos. Kan di sana cari parkiran susah. Mutar lagi nggak dapat, mutar lagi nggak dapat, mutar lagi nggak dapat. Akhirnya dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan ada yang kosong. Mudah-mudahan ini di depan ada yang kosong. Ya. Cuman sekedar berdoa seperti itu, mudah-mudahan ada yang kosong di depan. Nyata mutar lagi ada yang kosong. Ada orang keluar. Ya. Artinya apa? Bahwasanya doa sekecil apapun, ya, kita pengen apa ini? Ya Allah mudah-mudahan ini bisa, ya Allah mudah-mudahan. Doa aja. Ya. Siapa tahu doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi doa ini adalah segala-galanya. Sehingga kita hendaklah senantiasa memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa hajat yang kita minta, apa yang kita maukan, ya. Bahkan Allah disebutkan dalam sebuah hadis, Allah setiap sepertiga malam terakhir Allah itu turun di langit dunia. Allah mengatakan, hal min sa'il fa'u'tiya lahu, hal min mustaghfir fa'aghfiru lahu. Apakah ada dari hambaku di sepertiga malam terakhir yang mereka bangun, mereka berdoa, meminta hajatnya, niscaya aku akan berikan, aku akan kabulkan doanya. Apakah ada hambaku yang bangun di sepertiga malam terakhir, mereka memohon ampunan, niscaya aku akan berikan ampunan kepada hambaku dan aku malu, kata Allah, ketika hambaku menengadahkan tangannya dan aku tidak mengabulkan doanya. Ya, jadi sering-sering berdoa. Ya, yang dia butuh hajat apakah, yang dia masih sekolah, yang dia masih kuliah, yang dia masih jomblo, yang dia usahanya belum sukses, doa sama Allah, minta. Ya, yang jomblo minta speknya seperti apa. Kalau yang laki mungkin, wah saya minta yang paling cantik di dunia. Ya, yang anaknya orang kaya, anaknya pejabat, ya mudah-mudahan dikabulkan sama Allah. Ya, tidak menutup kemungkinan. Yang soleha, yang ini, yang empat musofat, ya. Karena perempuan dinikahi karena 4 perkara, karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, karena agamanya. Kalau dapat 4-4-nya ini bonus. Alhamdulillah. Ya doa aja, ya Allah anak pengen dapat 4-4-nya ya Allah. Ya, yang pengen nikah lagi mungkin, ya Allah pengen nikah lagi ya Allah. Mudah-mudahan dikabulkan sama Allah. Ya. Yang pengen punya rumah, ya Allah pengen punya rumah, ya Allah capek ngontrak terus ya Allah. Ini pengen tahun depan deh pengen beli rumah. Nggak tahu kita tiba-tiba ada rezeki nomplok, kita nggak tahu. Ya, doa aja sebisa kita. Ya Allah pengen ini, ya Allah pengen ini. Kita nggak tahu. Sehingga disebutkan oleh para ulama, Luqmanul Hakim mengatakan kepada putranya, wahai putraku, hiasi atau basahi lisanmu ini dengan senantiasa beristighfar, berdoa kepada Allah. Ya, karena kamu tidak tahu kapan itu doa akan dikabulkan oleh Allah. Ya, doa itu akan dikabulkan oleh Allah, kita nggak tahu. Ya, maka sering-sering doa. Yang punya punya hutang, ya Allah pengen selesai hutang, ya Allah pengen utang dari bank, pengen utang dari orang ini. Doa aja, doa. Siapa tahu dikabulkan oleh Allah, kita nggak tahu. Ya. Naam, ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Jadi demikian. Berdoa kepada makhluk yang masih hidup itu diperbolehkan, nggak dilarang. Tapi yang menjadi iskal, menjadi masalah ketika dia berdoa kepada orang yang udah mati, ya, yang dianggap wali, walaupun dia orang wali, orang soleh semasa hidupnya, itu sudah selesai, ya. Sudah akhir hayatnya sudah selesai, maka kita berdoa kepada Allah, kepada orang masih hidup, melalui perantara mereka untuk berdoa kepada Allah boleh, ya, asalkan doanya nggak aneh-aneh, ya, sesuai dengan syariat agama Allah dan sunnah dari Rasulullah SAW, ya. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada salahnya, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya berlepas diri. Kesalahan tersebut dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ila huna naktafi ila hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.